Tinggal di mana? Di Bekasi. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Dari Sehari-harinya Bekasi. apa? Tadinya kan yang kemarin udah privat sekali ini kemarin yang jualan kelapa Jualan kelapa di mana? di Bekasi. Di Bekasi. Terus masalahnya sampai rumah kejual itu kemarin. Terus? Sekarang rumah udah di DP. Pakai pernikahan anak kemarin, yang itu belum, sisanya belum. Ya. Jadi saya bingung ini sekarang nggak punya penghasilan itu. Kata Pak Haji kan udah tua, jangan ngejar uang, kita yang dikejar uang gitu lagi. Nggak, saya mau ini lagi sekarang yang kedua kali ini. Jadi sehari-harinya Bapak apa kegiatannya? Sekarang rencana mau di kampung. Di kampung apa kegiatannya? Yang ini kan udah diserahin ke orang lain sama rumah-rumahnya. Ya paling tani atau nernak ayam gimana gitu, miara ayam. Ternak ayam? Miara itu yang membesarkan ayam. Yang 2 bulan langsung dipanen gitu. 2 bulan? 2 bulan langsung dipanen. Namanya ayam apa? Ayam apa tuh yang merah-merah itu ya? Kalau yang ayam sayur kan cuma 1 bulan udah bisa di ini. Itu yang 2 bulan. Pejantan. Ayam iya kali ya. Pejantan. Bukan itu yang buat daging itu mah. Ayam KUB. KUB. Yang baru. Merah, kalau nggak salah merah. Jadi sekarang nih maksain ke RDI apa hajatnya sekarang nih? Hajatnya mau itu hutang lunas dari tajir melintir itu. Bisa gak baca Quran 12 juz? Kemarin yang habis dari sini kan belum fokus, itu belum nyampe 12 juz. Nah, gimana caranya biar fokus baca Quran 12 juz? Sekarang rencananya insya Allah mau fokus itu sekarang. Ya udah, Kemarin Bapak kan udah utangnya dikasih. berapa semuanya? Di 400-an lah kurang lebih. 500. Kalau utangnya saya yang lunasin, mau gak? Alhamdulillah mau banget. Bapak harus baca Quran 12 juz, bisa gak? Semalam itu ya, dari itu ya. Dari jam 00 sampai matahari terbit jam 6 pagi. Bapak baca Quran 12 juz, utangnya gue yang lunasin 400 juta, mau gak? Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, dah gue yang lunasin dah utangnya. Nggak keubar kalau dari itu. Kan utang lo gue yang lunasin. Itu apa? Al-Baqarah mah nggak ini ya. Utangnya Bapak saya yang lunasin. Lewatin Al-Baqarah. Ya Pak. Iya, itu kan baru 1 juz itu. Ya. Kalau dari Ar-Rahman ke sono. Sekarang nih terus pertanyaannya, baca. utangnya Bapak saya yang lunasin. Iya, iya. Bapak cuman baca Quran 12 juz, kira-kira bisa gak? Utang Bapak saya yang lunasin tunai. Nih saya telepon supir saya suruh ambil duit nih sekarang 400 juta, Bapak bawa pulang. Ya mau diusahain bisa nih. Ya udah, usahain ya. Baca Quran 12 juz ya. Iya. Ada lagi? Ya yang harus diamalin yang sekarang itu bangun jam 00 ya, terus baca Al-Qur'an, sholat hajat dulu, sholat tahajud, terus sholat duha. Yang sebelum sholat yang udah sholat maghrib yang 18 itu Tobat. sholat tobat yang 18. Saya kemarin udah itu, cuma yang 5 itunya nggak nyampe. Belum ini, yang 50-nya belum ini. Bisa Pak. Kita bisa. Kita kerja. Yang ya kadang keubar kalau kemarin kan mau nikahin anak, masih banyak urusan gitu. Kalau fokus mah yang itu mah bisa, cuma yang baca ayat suci Al-Qur'an yang 12 juznya belum nyampe itu. Bapak hajatnya maksa gak? Ya kan saya karena udah posisi gini jadi maksain gitu. Ya udah, baca Qurannya dipaksain, Iya, bisa gak? dipaksain biar ini.
Baca Quran ini dipaksain 12 juz. Iya, iya. Bisa, Bisa ya. harus bisa. Yang lain disampingin aja, mau usaha ayam, mau tinggal di kampung, Iya. ntar aja dulu. Yang penting Iya, baca iya. Quran dulu. Iya, iya, Kalau enggak nanti gangguannya banyak. iya. Ayam dari mana ya modalnya? Satu lagi masalah. Iya. Nanti bikin kandangnya di mana Iya, ya? iya, Masalah lagi Ya kan kandang. kesini juga Pak Haji mau fokus ini ngamalin ilmu dari Pak Haji ini. Dari ini suka nonton lihat YouTube terus. Iya. Bapak utang 400. Iya. Saya kasih 1 miliar. Yang 600 buat usaha ayam. Alhamdulillah. Saya kasih 1 miliar. Udah itu aja. Cukup gak? Cukup. Ya udah. Nanti Bapak baca Qurannya 12 juz. Kan nanti Bapak cair 10 miliar. 10 miliar. Yang 9 miliar buat saya. Kok gitu Pak Haji? Lah kan lu tadi udah gua kasih di muka tadi 1M. Nanti 10 miliar yang kedua buat Bapak dong. Rencana gini ke Pak Haji, kalau sementara di sini berapa hari gitu mau fokus ini bisa di sini. Bisa, tapi mau tidur di mana? Di- Tempatnya yang nggak ada. Paling kalau tidur kandang kebo putih. Wah. Kebo saya sih mau aja tuh kebo betina. Lumayan ada orang Kalau aneh. di musola nggak boleh ya? Boleh. Di luar itu, di luarnya tuh. Boleh. Tapi kan banyak orang nanti dompet Bapak, HP Bapak gimana nyarjernya? Awas-awas hilang. Oh gitu. Baca Quran 12 juz. Insya Allah. Bisa? Bisa. Fokus ya. Iya, Pasti ya. pasti. Sip. Cair. Harus. 10. Mulai kapan baca Qurannya? Baca Quran mah udah ini juga suka tiap malam juga baca Quran, cuma belum nyampe gitu. Fokus. Belum. Iya. Jangan diterusin diulang lagi. Diulang lagi dari awal ya. Bisa? Bisa. Sip. Oke. Minta doanya Pak Adi. Boleh. Ini Yo. biar pasti terkabul. Ya. Rombongan berapa orang? Yang daftar 4 ada 5 orang. Oh iya, terkabul ya. Satu-satu aja di sini biar kayak model anak buahnya Peri. Biar gampang. Cacis. Ngapain dikumpulin? Terlalu banyak pertanyaan. Anak di sini aja panggil satu-satu kayak anak buah Peri tadi tuh. Jazz, selesai. Orang kalau suruh baca Quran susah. Mikirnya panjang. Iya. Mikirnya panjang. Tapi giliran utangnya dilunasin, mau. Ya oke lah. Udah utang kita lunasin aja. Yuk sini. Yuk. Tinggal di mana bos? Tinggal di seberang, Pak. Seberangnya mana? Sumatera, Australia. Maksudnya seberang gimana? Australia. Australia. Bukan baru. Sehari-harinya apa pak? Tani. Yang ditanam apa? Sayuran. Pegang mic. Sayuran. Sayuran. Berapa luas lahannya? Numpang-numpang aja. Jadi kayak gimana tuh numpang? Ya ada yang nyewa, ada yang ditumpangi tanah orang gitu. Hasil panennya dijual ke? Dijual ke Turki Tengkulak. Hah? Tengkulak. Oh Tenggulak. Iya. Jadi yang ditanam bapak apa aja sayurannya? Kayak timun, kacang panjang, gitu. Timun, kacang panjang, terus? Terus kayak cabai rawit gitu. Pak, itu kita nanam, itu pasti untung tuh pak. Ya kadang untung kadang rugi. Ruginya kalau harganya itu pas nggak kena gitu. Kalau normalnya harganya umpamanya bisa 5.000, kadang kalau pas nggak untung itu harganya cuma 2.000. Jadi modal nggak balik gitu. Ya selama ini gitu aja. Untung sekali, 3 kali rugi.
Tapi tetap Bapak nanam lagi. Iya. Biar rugi nanam lagi. Ya sekarang ini udah nggak bisa nanam lagi, nggak ada modalnya. Karena udah bisa-bisan gitu. Utangnya banyak, tapi hasilnya nggak ada. Makanya udah berhenti. Gitu. Utangnya banyak, Mau nanam lagi nggak bisa lagi. mau nanam lagi nggak bisa lagi, nggak ada modal. Nggak ada modalnya. Karena tadi itu tanamannya bagus, tapi apa harganya nggak kena gitu. Jadi modal pun nggak balik gitu. Kalau pokoknya harganya stabil, dipantau sama pemerintah ya mungkin bisa maju. Ini nggak ada. Nah ini Bapak ke RDAE maksain apa hajatnya? Maksain ya itu, saya kan kakak saya kan udah pernah kemari 3 bulan yang lewat lah gitu. Jadi dia cuma nggak jumpa sama bapak gitu sebelum puasa kemarin. Dia informasi bahwasanya ada informasi gini-gini, itu saya coba juga amalkan juga amalan ini kan. Ya. Nah, dari satu yang ngamalkan sholat tobat 18 kali itu insya Allah udah saya amalkan habis maghrib sampai isya gitu. Terus yang kedua mandi malam, insya Allah udah tak jalani gitu. Terus baca Al-Quran ya belum bisa 12 gitu. Mampunya baru 4, 5, 3, 4, 5 gitu. Itulah yang saya Jadi sekarang hajat Bapak gimana caranya Bapak punya modal 10 miliar gitu aja? Biar gampang. Iya. Bisa gak baca Quran 12 juz? Ya kalau sekarang belum bisa. Kalau dipaksain ya pelan-pelan gitu. Ya udah paksain pelan-pelan. Paksain. Libur nanam. Libur. Nggak bisa nanam. Paksain baca Quran. Nggak bisa nanam lagi. Nggak usah, kan Bapak nggak punya modal juga. Yang kedua utangnya udah kejar-kejar ini. Utangnya berapa? Ada 10 miliar. Nggak ada. Ya udah kan nanti cair 10 miliar. Sekitar 600 gitu. Nah, Bapak paksain baca Quran 12 juz. Utang Bapak saya yang lunasin. Setuju gak? Ya setuju. Ya udah. Bapak paksain. Utang Bapak nanti saya yang lunasin. Jadi Bapak nggak ada beban. Sekarang kan Bapak ada beban. Iya. Mau baca Quran, utangnya belum lunas. Iya. Debt collector di mana-mana. Ya udah, utang saya yang lunasin. Bapak baca Quran. Ada lagi? Ya itulah Pak. Yang kedua pas mau kemari itu ya gangguannya ada aja. Maksudnya gangguannya ini ujiannya udah nggak punya modal lagi, lahannya udah nggak bisa diterusi lagi gitu. Maksudnya lahan ini, tanah ini udah nggak bisa terus lagi. Kan Bapak belum baca Quran. Nanti dengan baca Quran nanti Allah kasih jalannya. Iya. Bapak belum baca Quran, nanti Allah kasih berkahnya. Kan Bapak belum baca Quran. Nanti kalau Bapak baca Quran, Allah kasih ridhonya. Jalanin dulu itu baca Quran 12 juz pelan-pelan. Nanti Allah kasih jalannya. 12 juz itu mulai Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Mesti dilawan, Pak. Bapak usia berapa sekarang? 60. 60. Dari usia Bapak 15 tahun atau 20 tahun sampai umur 60. Berarti 40 tahun. Bapak kegiatannya begini aja. Iya. Utang. Utang begitu banyak. Bapak begini aja. Utang. Kenapa nggak sekarang kita balik aja ke Allah? Ibadahnya. Jangan ngurusin dunia. Ngurusin Allah aja. Namanya jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Begitu. Habis Bapak ngurusin dunia juga utang juga ujung-ujungnya. Iya. Kenapa nggak jadi pelayan Tuhan? Di usia Bapak 60 tahun. Di usia saya 55, saya jadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak jadi pelayan Tuhan aja. Gitu. Di usia saya 30 tahun, saya udah jadi pelayan Tuhan. Sampai usia saya 55. Nah, Bapak jadi pelayan Tuhan aja. Nanti Tuhan kasih jalannya. Pastilah, bos. Lo lihat tuh pelayan-pelayan Tuhan. Rezeki ada aja. Iya. Gitu. Terus apa lagi, bos? Ini bilang minta Hah? pencerahannya itu. Berat gak kira-kira nih baca Quran 12 juz?
Pelan-pelan, bertahap. Pelan-pelan ya enggak Enggak ya, bisa ya. Bisa. Oke. Cuma kan belum sanggup. Belum nyoba ya. Maksudnya udah baca tapi kan belum sanggup. Tapi belum juga. ditingkatin. Belum karena mungkin kepastiannya pun kurang. Ya. Oh iya. Karena bukan pesantren saya kan gitu. Jadi dipaksain pun Dipaksain bisa gak? belum sanggup, belum bisa 12 jam belum bisa. Saya paksain. Kalau bertahap bisa gak? Kalau bertahap bisa. Saya paksain sampai sekarang ini baru dapat itu 4 juz. Oke. Jam 00 habis tahajud tapi ya. Iya. Jam 00 sampai jam 6 mau kalau kami mau isra lah isra Iya. itu dapat 4 juz nih. Oke. Itu mampu saya segitu karena dari kepastian saya itu kurang. Ajarin baca Qurannya, tartilnya. Ucapannya apa tuh namanya tuh, bacaannya apa? Nih Pak dengerin Pak, bacaannya aja. Iya, Bapak harus melatih intonasi, membiasakan bacanya biar cepat. Jadi Bapak melatih misalnya baca surat yang pendek. Apa? Inna a'toinakal kautsar. Pendek ya. Satu itu kalau dituliskan satu baris. Berarti Bapak harus melatih untuk baca lancar. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu 1 menit. Bagaimana Bapak melatih bacaan itu bisa dapat 15 kali 1 menit. 1 menit. Kalau itu Bapak bisa baca inna a'toina sampai selesai 15 kali 1 menit, berarti itu menjadi patokan ukuran cara baca. Nanti Bapak kalau sudah terbiasa dengan baca cepat, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nanti dibaca ke Al-Baqarah juga akan bisa cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau semua Bapak sudah sering khatam, maka lama-lama bisa tambah cepat. Terus yang kedua, Bapak bacanya tidak harus full power, keras. Alif lam mim. Bacanya pakai berbisik tapi masih keluar suara terdengar oleh telinga kita sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi betah nanti Bapak. Energinya irit, hemat energi. Dan lebih cepat bacanya Pak kalau Bapak bacanya tidak keras. Cepat tapi tidak keras. Dengan berbisik kita lebih cepat bacanya. Bisa Pak? Bisa. Dicoba jadi 4, nambah 5, nambah 6, nambah 7, nambah 8 begitu. Oke. Terus apa lagi Pak? Ini Pak yang utama ini untuk nanggulangi livesing ini. Kan nanti saya yang lunasin utangnya. Bapak utangnya berapa? 600. Iya. Saya kasih 1 miliar. Gitu. Jadi Bapak nggak ada beban untuk kepikiran bayar leasing. Daripada nanti ibadahnya nggak fokus. Kira-kira kalau Bapak banyak yang nagih, fokus nggak ibadahnya? Enggak. Enggak lah. Biar fokus gimana caranya? Ya harus dilunasin lah utangnya. Iya. Ntar saya yang lunasin. Yang Bapak penting Bapak baca Quran 12 juz. Iya. Bisa? Insyaallah. Ada lagi? Udah cukup. Cip, centong, ajarin. Duit saya 10 miliar. Denny panggil loh. Iya. Beli apa kak? Nasi padang apa-apa? Hah? Bu Sari. Sari apa? Sari rapat. Dia mah komen mulu. Nanti dikasih 3 lembar. Ini disimpan, jangan dipakai untuk belanja dulu. Ya, nanti ditaruh di plastik. Disimpannya biar nggak cepat itu malah. Nanti kalau pas ngintongin dikeluarkan dari plastik. Ngintongin bukan plastiknya. Ini dikeluarkan. Ini dikeluarkan dari plastik seperti ini. Terus nyentonginya ke dalam, ke dalam begini ya.
Nah ini Bapak kasih nama ganteng boleh, ada cantik atau nama yang lain. Lampung nama dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru dan nama yang cocok apa Bapak kasih nama sendiri. Nanti ada teksnya, saya contohi nanti Bapak kembangkan sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan Jumat. ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, Bapak panggil. Ganteng, si Pokoknya gimana ganteng caranya bikin sayangku, tamu-tamu kamu hajatnya terkabul. undang ya, Metode apa kamu aja ajak ya, kita harus buat. kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di Kalau mana daripada terkabul, saja, alhamdulillah, saya juga senang. sebanyak-banyaknya ke rumah Rata-rata kan saya ustaz. sini, Namanya mau jual masuk aset. ke almari saya, masuk ke Den, berangkas di Cikampek kan ada rumah makan masuk Padang tuh. ke Yang deket Indomaret. rekening Ah, saya. beli dibungkus. Mau lauknya apa? Undang ya, Rendang apa yang sayangku, bakar, apa yang ganteng, goreng, apa ajak apa. ya, bawa Apa ya udang atau apa, lu pakai kawan-kawanmu, kertas dicatat. saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyak. Tanyain launya. Kan Saya masing-masing ada perlu apa. uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 1 miliar ya bulan ini. Untuk itu kamu undang ganteng, kamu bawa Lu pakai ganteng ya, pulpen, kamu pakai kertas ajak dicatat. ganteng ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu Pakai yang kertas, berada pakai di mana kertas. saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Waktunya bebas, Biar bareng habis aja, sholat biar boleh. gampang. Habis sholat atau waktu-waktu Ya. yang lain. Samain Tapi di aja rumah, biar jangan cepat. sholat di masjid. Samain aja Terus biar cepat. Ngucap begini paling Nanti enggak kalau udangnya nggak ada 9 gantinya kali. apa? Telur apa 9 gantinya kali gitu. ngucapnya seperti ini. Ayam bakar kalau nggak ayam goreng. Diulang-ulang. Berapa porsi? 10 apa 12? Satu waktu ini 9 kali ngucap undangnya tadi. Undangnya 9 kali. Minumnya es teh manis apa? Bisa? Set. Di tagnya ada sih. Teksnya ada. Nanti Bapak kembangkan lagi sendiri enggak apa-apa. Iya, maksudnya tagnya Ya, ada ini ini. kan Beli 10, Kembangkan sendiri. launya 2. Bahasa. Kalau Bapak berdagang ini, Bapak jualan ini. Gitu ya? Sip. Yakin dengan penuh keyakinan. Amin. Sip. Pekanbaru. Pokoknya Bapak harus paksain karena kan hajat Bapak maksa. Ibadahnya juga harus maksa. Karena Bapak hajatnya maksa, yakinnya juga harus maksa. Jangan diblok ya Pak. Belum apa-apa jangan diblok gitu. Di blok kayak gimana dia belum tahu. Udah sanggup nih kayaknya nih. Oh, iya boleh. Bapak nggak boleh ngeblok. Aduh, kayaknya gua nggak sanggup. Aduh, gua ngantuk. Itu ngeblok. Kalau ngantuk memang udah Lawan, biasa itu. lawan. Kerjain dulu, jangan ngeblok. Kita kan suka ngeblok. Aduh, ngantuk. Coba saya login hampir 1 bulan. Paksain. Cuma belum bisa. Nggak apa-apa, bertahap. Maksudnya belum cukup 12 jus gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Latihan lagi. Bapak tadi ikut saya nggak di atas? Saya kan datang baru jam Oh baru ya. 12. Saya Proses Pak. dari Pekanbaru tadi kan jam Iya proses Pak. jam 8. Proses. Pokoknya maunya saya, Bapak jangan ngeblok. Ngeblok tuh terangin coba, kalau ngeblok. Kalau ngeblok tuh yang nggak sanggup nih kayaknya. Terus satu lagi ngantuk loh Mbak. Nah itu ngeblok tuh udah. Jadi kerjain dulu sebelum kejadian itu. Kadang-kadang udah kejadian, tapi kan belum tentu yang kemudiannya kejadian lagi kayak gitu. Iya. Bisa jadi kan dikuatkan lagi sama Allah kan. Iya. Nah kondisinya kan berbeda di satu sisi kejadian yang sebelumnya sama kejadian yang sesudahnya. Ya kita jangan ngeblok duluan. Ya kayaknya capek banget nih. Ah tuh pasti ngantuk nih aku. Itu udah ngeblok duluan. Kerjain aja. Kalau nggak seperti ini Pak, wah kalau caranya begini saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Nah itu udah ngeblok tuh. Ulangi lagi, kalau ngeblok gimana? Kalau nge- Nih, dengerin Pak. Kalau ngeblok itu belum apa-apa sudah
membuat dirinya tuh kalau misalnya nggak sanggup udah dicoba tetap nggak sanggup, nah itu udah ngeblok duluan sama, karena semua itu proses Pak. Terus tadi apa tuh Pak Marco yang tadi Pak Marco bilang Mike mana? proses itu pokoknya. Kalau yang saya itu, jadi kayak kata Pak Haji, wah harus bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, dan baca Quran. Namun Bapak langsung, aduh kalau begini aku nggak sanggup caranya, walaupun gimana gitu. Jadi Bapak udah nyerah duluan, udah nutup duluan, bahwa Bapak tutup langsung sama Bapak. Jadi Bapak nggak bisa kemana-mana, dan Bapak nggak bisa keluar juga. Jadi udah diblok sama Bapak bahwa ini nggak sanggup. Jadi Bapak harus sanggup. Jangan ngeblok. Itu ada manajemen waktunya Pak. Jadi makanya kenapa dimulai di jam 00, karena manajemen waktunya di jam 00 itu berarti mandi, itu kan ada rangkaiannya kan, senyum dan lain-lain. Nah 41 kali itu biasanya saya 13 menit sampai dengan 15 menit untuk senyum. Jadi Bapak nggak usah pusing sama dihitung. Pokoknya sekitar segitu Bapak senyum. Nah lanjut lagi langsung itu, jadi jangan ada ini, jadi di listnya diikutin satu-satu. Setelah udah kelar tahajud dan segala macam kan ikutin yang di sini nih. Nah habis itu baru baca Qurannya dimulai dengan caranya yang tadi Pak Sidik udah kasih tahu. Kan mungkin ada nadanya atau apa. Nah itu kerjain dulu sepanjang hari. Ketika nggak sanggup jangan diblok untuk ngomong nggak sanggup. Gitu ya Pak. Siap. Nyambung? Ada yang belum nyambung. Apa? Itu loh, sifat itu macam mana menghilangkan sifat? Mana mic-nya? Sudah di kantong. Jadi menghilangkan yang sifat 18 itu tadi, kalau waktu apa ngamalkan taubatnya udah apa sih? Cuma yang nggak bisa hilang ini menghilangkan ini gitu loh. Jadi ada aja timbul gitu, tiba-tiba gitu. Kalau Bapak ngilangin nggak akan bisa. Yang bisa ngilangin cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bapak ngilangin, ditimbulin lagi Pak Allah. Iya. Datengin lagi orang. Iya. Datengin lagi debt collector. Bapak mau ngilangin, datengin lagi debt collector. Nggak akan bisa, kan Allah yang nimbulin. Iya. Gimana caranya? Biar Allah nggak nimbulin. Aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga. Jadi Bapak yakin, nggak akan datang lagi debt collector. Nggak akan datang lagi debt collector. Atau Bapak yakinin, utang saya minggu ini lunas, utang saya minggu ini lunas, utang saya minggu ini lunas. Nanti Allah yang lunasin dengan caranya Allah. Tapi Bapaknya harus yakin dulu. Tapi kalau Bapak bilang, Pak Haji bisa gak saya ngilangin sifat 18? Nggak akan bisa Pak. Karena yang bisa ngilangin itu Allah. Ya betul? Itu. Jadi di luar dari 18 sholat taubat tadi kan ada juga aku tengok di YouTube itu kan. 15 sholat taubat itu gimana maksudnya? Nah, bukan. 50. Nah, Ajarin itu gimana maksudnya, itu? Tuh Mike, ajarin. Maksudnya enggak biar jelas gitu macam mana gitu. Ya, kalau yang 18 salam itu Bapak maghrib sampai dengan isya sholat sesuai dengan Udah. 18 sifat itu. Niatkan satu-satu. Itu syariat upaya untuk menghilangkan. Iya. Nah, yang 50 Bapak ambil dari 5. Dari 18 itu ada yang 5 yang dominan Dominannya. di Bapak. Dendam, jengkel, mikir, komen, ngeluh, Iya. misal. Iya. Maka yang 5 ini menjadi 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50 salam sholat taubat. Untuk membersihkan ini upaya. Niatnya gimana? Niatnya bismillah, satu-satu tadi itu bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka dendam. Satu niat, satu salam. Kalau dendam untuk yang 50 berarti Bapak 10 kali niat lagi. Dendam tadi 10. Dendam terus 10 kali. Oh iya. Biar Bapak tidak dendam. Iya. 50 waktunya bebas, Bapak bisa cicil atau diborong habis isya langsung sholat tobat 50, langsung tepar tidur. Iya. Boleh. Atau habis isya 20. Ntar habis sholat
subuh istirahat, nalutkan baca Quran, sholat suruh, terbit matahari langsung tobat 10, duhur 10, setelah duhur 10, sudah 50. Bisa dicicil terserah Bapak, waktunya ngatur. Yang 50 ya Pak? Yang 50, yang 18 satu waktu. Kalau Bapak 18 dirasa lelah dengan berdiri, rukuk, sujud, Bapak boleh duduk begitu. Boleh Pak. Duduk ya. Duduk seperti itu Disolati boleh. juga boleh, Pak. Disolatin. Bisa Bapak? Sip ya? Kalau yang 50 Haji memang udah tak jalan cuma 3 kali gitu. Ah. Boleh. Sudah nyambung sekarang? Udah. Sudah nyambung? Udah. Nah, jangan dilepas lagi. Oke, Insya Allah. sip, terkabul ya. Amin. Sip, terkabul. Harus cair 10 M. Terkabul. Kabul ya Pak.